Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man sa'a min 'ibadihi bil ma'asil al-hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassa Allah ta'ala bi jami' kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa sahbihi wassaliki la'ana ala nahji fanalu khairan wafira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa barakatuh wa sararihi bidini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Makalah yang ke 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ar-rabi' asrata, makalah yang ke-14 daripada bab yang kelima. An Abdillah, diriwayatkan daripada Syekh Abdillah Al-Antaqi rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Syekh Abdullah Al-Antaqi. Siapa Allahu Allah. Qala berkata siapa Syekh Abdullah Al-Antaqi, khamsun utai 5 perkara, khamsun utawi 5 perkara, huna utawi khams itu min dawa'il qalbi, itu daripada obatnya hati, daripada obatnya hati. Inda qaswatihi, ketika kerasnya hati, ketika hatinya membatu, susah dikasih nasihat, maka 5 ini adalah obatnya. Wahadil khamsa, dan utawi ini 5. Wahadil khamsa, dan utawi ini 5. Ma'khuzatun, itu diambil. Ma'khuzatun, itu diambil min kalamis sayyidil jalil, diambil daripada kalamnya seorang Sayyid al-Jalil yang agung, Ibrahim al-Khawas, yaitu Sayyid Jalil Syekh Sayyid Ibrahim Al-Khawas. Kama, sebagaimana perkara, zakara menyebutkan hu kepada ma. Kama, sebagaimana perkara, zakara menyebutkan hu kepada ma. Siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi, Fit Tibyan, di dalam kitab At-Tibyan. Wazada, dan menambahi siapa? Ba'dum, sebagian ulama. Wazada, dan menambahi siapa? Ba'dum, sebagian ulama. Ala hadil khamsah, atas ini 5. Ala hadil khamsah asyaun kasiratun, apa? Beberapa macam. Asyaun, beberapa macam. Kasiratun, yang banyak. Kasiratun, yang banyak. Lakin, tetapi, ba'du utawi sebagiannya, asya kasirah itu yadkhulu, itu masuk apa? Asya fiha, di dalam al-khamsah, ya, nambah banyak-banyak, tapi ternyata itu juga masuk di dalam poin-poin yang sudah ada ini. Yang pertama apa? Yang pertama apa daripada obatnya hati. Obatnya hati itu, penyakit hati itu repot urusannya. Kalau penyakit malaria banyak obatnya, penyakit pusing pilek banyak obatnya. Tapi kalau penyakit hati, ketika hati sudah kena penyakit, hatinya susah untuk menerima nasihat, hatinya enggan jauh daripada ulama, enggan daripada mengaji, susah daripada mendekat kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti terkena penyakit. Begitu itu susah untuk cari obat, di apotek tidak ada obatnya. Apa obatnya? Yang pertama, mujalasatu sholihin, itu mengumpuli. Mujalasatu sholihin itu mengumpuli di dalam
majlis-majlisnya orang soleh. Mujalasatu sholihin itu menempati majlis-majlisnya orang soleh atau mengumpuli majlis-majlisnya orang soleh. Ai ahlul khairi artinya orang-orang ahli kebaikan. Ai khuduru majalisil wa'di, maksudnya adalah menghadiri majlis-majlisnya nasihat, majlis-majlisnya nasihat, wa akhbaris sholihin, dan kabar mengapa itu akhbar, cerita-ceritanya orang-orang soleh. Wa yadkhulu, dan masuk fi dzalika, di dalam itu semuanya apa? Asumtu, diam, artinya banyak diam, wal uzlah, dan banyak menyendiri, banyak menyendiri, anil khaidina, di dalam apa itu daripada orang-orang yang pada ngerembuk pada apa itu daripada orang-orang yang ngerembuk atau berbicara khaid itu artinya orang ngerembuk, artinya ngerumpi, daripada orang-orang yang ngerumpi ngobrol fil batil, di dalam perkara-perkara batil, fil batili, di dalam kebatilan, fil batili, di dalam kebatilan. Jadi obat yang pertama menghadiri majlis-majlisnya orang soleh, ulama, ustaz atau apa, yang penting orang-orang soleh. Yang kedua, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, bitadabburi, dengan mengangan-angan, bitadabburi, dengan mengangan-angan, fil makna, di dalam artinya. Kalau tidak bisa langsung baca kitab tafsirnya, ya minimal terjemahannya dibaca, diresapi. Karena kalau kamu tidak tadabbur dengan artinya, kadang-kadang kamu itu memberi jawaban, komunikasi dengan Al-Quran itu salah. Ya, umpamanya suatu contoh adalah la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kau jawab toyib, Allah, Masya Allah. Dijawab Masya Allah, namanya ya. Kalau yang baca ahli qiraah, ya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kau jawab Masya Allah, toyib, khair, bagus. Padahal artinya, karena kamu tidak tahu artinya, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Lo jawab khair, bagus, Masya Allah. Saking bahlule tidak ngerti artinya Al-Quran. Wa ikhla, yang kedua, wa ketiga, perbanyak baca Al-Quran, diangan-angan. Tapi kalau kau baca cepat-cepat tidak ngerti artinya, opo sing diwaca? Apa yang dibaca? Wa ikhlaul batini, dan apa itu menyunyikan batin, mensunyikan batinnya, bita'adil qalili, dengan mendatangi yang sedikit, minal halal, dari perkara yang halal, minal halal, daripada yang halal. Batin itu dalam, ya, artinya mendatangi, artinya perkara yang sedikit saja, yang penting halal. Wa inna aklal halal, maka sesungguhnya makan yang halal. Wa inna aklal halal, maka sesungguhnya makan yang halal. Ra'sul kulli, itu adalah pangkal semuanya. Ra'sul kulli, fa inna aklal halal, ra'sul kulli, itu adalah pangkal semuanya, pangkal segala kebaikan semuanya, itu arti murad. Ra'sul kulli artinya pangkal kebaikan semuanya. Itu kebaikan itu artinya adalah pemahaman daripada itu.
Li'annau karena sesungguhnya aklal halal, li'annau karena sesungguhnya aklal halal yunawiru itu bisa menerangi apa makanan halal al-qalba pada hati. Jadi yang penting makan itu yang halal walaupun itu sedikit ya. Jangan kau embat semuanya halal haram, ndak kau pikirin ini halal haram, kau embat semuanya. Hati-hati kalau seperti itu, hati-hati. Makanan yang haram itu akan bercokol di dalam perut kamu selama 40 hari. Selama 40 hari. Kalau ada orang dalam keterangan, kalau ada orang mati masih di perutnya ada makanan haram, maka dia akan dibakar di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Fatanjali maka kemudian menjadi terang. Fatanjali maka menjadi mengkilat. Mengkilat ya? Terang. Apa? Kinclong-kinclong. Fatanjali maka menjadi kinclong-kinclong apa miratul basiroti apa cerminnya pandangan batin. Apa miratul basirati apa cerminnya pandangan batin minas sodai daripada karat, minas sodai daripada karat, al murisi yang menyebabkan karat ini lil qaswah pada kerasnya hati, lil qaswah pada kerasnya hati. Jadi salah satu cara supaya hatinya itu terang maka makanan yang halal, apalagi di pondok makan itu yang halal. Kau makan yang haram-haram di pondok susah kau terima ilmu. Di pondok ya kabur-kabur. Karena apa? Mungkin barangkali introspeksi nih, makanannya kamu halal apa haram. Kalau makanannya gampang suka yang haram-haram, suka mencuri, suka ambil perkara yang haram, subhat, maka susah itu menerima kebenaran. Hatinya keras, hatinya susah diatur gara-gara makanannya haram atau penting itu ya. Orang-orang tua, kalau kamu ingin punya anak-anak kamu seneng ngaji di pondok kerasan, tahan uji, maka salah satu caranya kirim anak-anak kamu dengan uang yang halal, jangan sampai makan yang haram. Wafil hadis di dalam hadis al-marfu, hadis marfu yang diangkat sampai Rasulullah. Salasu khisalin utawi tiga beberapa macam, salasu khisalin utawi tiga beberapa macam turisu yang bisa menyebabkan apa salasu khisalin al-qaswata pada kerasnya keras, al-qaswata pada keras fil qalbi di dalam hati. Pertama hubbut tu'am, apa itu terlalu cinta makanan, atau yang berikutnya lagi itu kalau terlalu cinta makanan pikirannya makan terus, makan terus, masya Allah, itu namanya kemudian jadi abdul butun, apa itu budaknya perut, pikirannya hanya perutnya saja, urusannya perut saja, urusannya perut. Yang kedua yang menyebabkan kekerasnya hati wa hubbun naum, terlalu cinta tidur nggak tahu aturan, tidur tidak tahu aturan, masya Allah, tidur tuh. Kalau terlalu banyak makan korelasinya adalah banyak tidur, makannya banyak, tidurnya banyak. Wah, yang berikutnya lagi wa hubbur rohah, mencari kebahagiaan terus, mencari happy terus, happy terus, pokoknya yang enak saja, habis makan tidur, habis tidur makan tidur lagi, pokoknya happy saja, tidak mau dibebani lah. Sementara kita Abdullah, hambanya Allah itu kita dibebani sholat, tinggalkan maksiat, lawan hawa nafsu kamu, jangan perturutkan hawa nafsu kamu. Ini kalau Abdullah, hambanya Allah. So Abdul itu banyak, ono Abdullah, Abdul Syaiton, Abdul Butun, Abdul Qafa,
Abdullah itu hambanya Allah, Abdu Gerandong apa itu budaknya Gerandong, wa Abdu Iblis budaknya Iblis, wa Abdul Qafa budaknya Jitok. Tidur terus saya, tidur terus Jitok, tahu Jitok itu kepala, tidur terus saja. Wa Abdul Butun perutnya apa itu budaknya apa, perut. Masya Allah. Yang ke berapa? Ke berapa? Wah, yang keempat ya. Nah, keempat, wa qiyamul lail, dan suka qiyamul lail, artinya sholat malam. Wa qiyamul lail del qiyam, mendirikan sholat apa itu mendirikan apa mendirikan malam. Maksudnya mendirikan malam, zikir di waktu malam, zikir di waktu malam, sholat malam dan sebagainya. Masya Allah, coba anak santri di sini itu malam jam 3. Oh, Masya Allah, di musola sana itu rame zikir la illallah, la. Masya Allah, sendiri-sendiri di ujung sana, di ujung sini. Pada zikir seperti itu, betapa Masya Allah, Allah sangat sayang kepada orang-orang seperti itu. Ini santri, padahal masih muda, senang tahajud Masya Allah, dicari sama calon mertua kalau kamu begitu. Nah, betul ya, kira-kira ini. Kira-kira siapa yang rajin sholat malam itu? Hah? Namanya Hasan, bagus. Namanya Hasan itu bagus. Karena Hasan itu namanya bagus. Kalau umpamanya kok nggak suka sholat malam, itu namanya keberatan nama. Harus diganti qabih, jelek. Nah, harus diganti jelek. Masya Allah. Sholat malam, sholatun nafilah, sholat malam, ba'dal istiqadhi, setelah bangun, minan naumi, daripada tidur. Saya itu pernah sholat apa itu, semalaman saya itu mau tidur di masjid di Suryalaya. Di Suryalaya, Masya Allah, itu ramai, pokoknya setiap jam 12 malam, udah berhenti. Datang sholat di sana, begitu sholat terus illallah, ujung sana lagi, ujung sana, dibikin gelap, tapi suara itu Masya Allah, indahnya, nyamannya tempat-tempat seperti itu. Nah, ini harusnya itu hidup, tempat-tempat ibadah kita itu hidup. Tapi zaman akhir itu masjid-masjid kita, tandanya kiamat itu masjid-masjid kita pada dikunci. Rumah masjid-masjid kita dikunci. Kalau masjid-masjid pokoknya kamu lihat di Mekah, Madinah, itu udah dikunci, selalu ada orang yang beribadah di dalamnya, selalu ada orang yang beribadah di dalamnya, hidup, suasana masjid-masjid itu hidup. Nah, sekarang itu tandanya kiamat itu masjid-masjid pada dikunci. Sebab apa? Masalahnya jamaahnya tidak ada yang mau datang untuk sholat malam qiyamul lail di masjid-masjid itu. Kalaupun ada yang mau masuk, itu adalah calon-calon pencuri. Apa yang kira-kira saya curi di musola ini? Apa yang perlu saya curi di masjid ini? Itu masalahnya. Nggak ada jam apa itu, kotak amalnya dicongkel. Wah, ya makanya dikunci. Ini tandanya kiamat ya. Di pondok saja ndak makmur itu. Tempat-tempat ibadah malamnya ndak makmur ya. Begitu juga santri putra maupun putri. Kalaupun tidak tidur, pikirannya makan apa ya, bikin masak apa ya, bukan masalah ibadah. Makan apa ya, bikin mie kah, bikin apa saja yang mau. Nah, kalau udah ada sendal jepit digoreng sama tepung dimakan, karena terlalu banyak makanya hati-hati kalau enggak tidur malam. Hasan, jangan-jangan itu sendal-sendal jepit digoreng sama tepung ya. Alhamdulillah, subhanallah. Wa tadarru, dan tadarru inda sabah. Tadarru itu ya pokoknya apa ini DP lah, DP di hadapan Allah. Berapa itu bersopan santun, merendahkan diri. Indah sobahnya merendahkan diri itu ya dengan zikir-zikir. Indah sobah ketika waktu pagi. Maksudnya indah korbi ketika mendekati waktunya sholat subuh. Tadarru'ul baqi artinya adalah tadarru'nya orang yang menangis fi awakhiril laili, di dalam akhir-akhirnya malam. Akhir-akhirnya malam, waktu sahur sampai waktu subuh, itu waktu-waktu yang sangat istimewa untuk bertadarru', nangis,
istighfar, minta maaf sama Allah. Li'anna, karena sesungguhnya waktu sobah tadarru' inda sobah, mendengar waktu-waktu sahur ya, waktu tajalliyat itu waktu tajalliyat. Tajalli itu ya tanda-tanda keagungan Allah. Nah wes, wa tazulu, dan diturunkan apa ar-rahmat, beberapa rahmatnya Allah. Wazada, dan menambah siapa ba'dum sebagian ulama, kasratul istighfar, waktu-waktu sahur perbanyak istighfar, apalagi waktu-waktu puasa begini, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, itu adalah lengkap, sudah ada kalimat syahadatnya, ada istighfarnya, dan minta surganya. Itu waktu-waktu istighfar, waktu-waktu menjelang subuh, habis sahur perbanyak zikir itu. Jangan tidur lagi habis apa itu sahur, jangan tidur lagi, perbanyak zikir. Yang berikutnya lagi kasratul istighfar wa dzikrul maut, dan mengingat kematian. Ingat kematian, ingat kematian. Wa ziyaratil kubur, dan yang berikutnya lagi suka ziarah kubur. Mu'tabiran, halim mengambil pelajaran, bihali sukaniha, dengan keadaan orang-orang yang menempati kuburan. Lihat orang-orang yang di kuburan itu tidak bisa kembali lagi. Mereka yang di kuburan itu pada menyesal karena dulu kurang sujudnya, kurang sedekahnya, kurang amal ibadahnya. Andaikan mereka ada kesempatan, mereka akan jungkung terus, sedekah terus, ibadah terus di hadapan Allah Subhanahu wa musyahadatu man, dan melihatnya seseorang. Ini salah satu untuk melembutkan hati. Wa musyahadu wa ziyaratul mu'tabiran wa musyahadatu man, dan melihatnya seseorang, fin naza', di dalam waktu sakaratil maut, di dalam waktu dicabutnya nyawa. Lihat orang-orang yang dicabut nyawa, mau mati begitu, dan kita semua juga akan seperti itu. Lihat seperti itu, keadaan seperti itu, kita itu cuma macem-macem. Jangan sombong-sombong, kita akan mati. Bekal kita itu, bekal kita apa yang harus kita hadapi ketika mau mati itu. Wal maqalah fin naza'. Wal maqalah al-khamisah asrata, maqalah yang ke-15, an jumhuril ulama, daripada jumhur, kebanyakan para ulama. An jumhuril ulama, daripada kebanyakan para ulama. Anal fikrah, sesungguhnya berfikir. Anal fikrah, sesungguhnya tafakkur, berfikir, ala khamsati aujuhin, atas 5 beberapa jalan. Ala khamsati aujuhin, atas 5 beberapa jalan. Qala, berkata siapa Ali, Imam Ali karramallah, karrama, semoga memuliakan siapa Allah. Wajah, pada wajahnya Imam Ali, la ibadata, tidak ada ibadah yang sempurna itu mawjud. La ibadata, tidak ada ibadah yang sempurna itu mawjud. Kat tafakkuri, seperti tafakkur. Tafakkur itu memikir-mikir. Tafakkur itu memikir-mikir. Ibadah yang paling istimewa itu mau tafakkur, mau mengangan-angan. Waqala, dan berkata siapa ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli ma'rifat, al-fikratu, utawi tafakkur, sirajul qalbi, itu lampunya hati. Itu lampunya hati. Fa idza zahabat, maka ketika hilang apa fikrah, Faidah dahabat, maka ketika hilang apa fikrah, fala idha'ata, maka tidak ada cahaya itu maujud, lahu, bagi al-qalb, hati itu. Kalau sudah orang tidak mau tafakkur, pikirannya, hatinya tidak untuk pikirannya main saja, maka akan hilang apa itu cahaya hatinya. Wa fil khabar, dan di dalam hadis, tafakkur sa'atin, utawi tafakkur 1 jam, tafakkur sa'atin, utawi tafakkur 1 jam, khairun, itu lebih bagus, min ibadati sittina sanatan, daripada ibadah terus menerus 60
apanya sanatan tahunnya. Masya Allah, saking pentingnya tafakur, angan-angan, pengangan-angan itu tafakur, gunakan untuk tafakur itu lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Qala berkata siapa Syekh Al-Hafni, at-tafakkur artinya tafakur di sini itu tafakur yang bagaimana, cara pola tafakurnya itu bagaimana, yaitu at-tafakkur fi masnu'atillah, yaitu tafakur di dalam perkara-perkara ciptaannya Allah, di dalam ciptaan-ciptaannya Allah. Tafakur, Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Tafakur angen-angen. Orang sombong, ya Allah, bisa punya ilmu sedikit, bikin pesawat aja sombong, bisa bikin apa itu keripik singkong aja sombong, bikin rengginang Masya Allah. Coba kau lihat agas itu loh, agas. Allah menciptakan agas itu betapa sangat kecilnya, bisa cari makan sendiri, bisa berkembang biak sendiri dan lain sebagainya. Kau lihat itu agas itu loh, ya, bagaimana struktur apa itu anatomi badannya agas itu yang kecil seperti itu. Bagaimana Allah, terus Allah ngatur jalan rezekinya, Allah ngatur begitu sangat banyak agas. Begitu juga kuman-kuman yang ada di tubuh kita dan ada di semesta ini. Kok bisa itu berkembang biak? Kok bisa berkembang biak? Dan lain sebagainya itu kau lihat tafakur, ya Allah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kau lihat seperti itu. Lihat seperti itu, Masya Allah, itu ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa tersebar di alam semesta ini. Allah menciptakan yang sangat luar biasa. Nyamuk kecil ya, bisa berkembang biak. Begitu juga yang lain-lain. Ya Allah, betapa sangat luar biasa ciptaan Allah. Angan-angan lagi di situ wa fi sakaratil maut. Angan-angan pula ketika sakaratil maut, yaitu ketika menghadapi sakaratil maut, ya. Angan-angan itu wa adzabil qabri dan siksaan dalam kubur. Wa adzabil qabri dan siksaan dalam kubur. Kamu nanti mau kabur kemana? Kalau kamu yang gepui malaikat, kamu mau laporan sama siapa? Kalau kamu yang gepui malaikat, ya. Wa ahwal yaumil sakaratil maut wa ahwalil qiyamah wa adzabil qabri dan siksaan kubur, wa ahwalil qiyamah dan huru haranya hari kiamat nanti. Kalau sebab tafakur fi masnuatillah khairun, itu lebih bagus. Khairun, kamu angan-angan seperti itu, khairun itu lebih bagus min kasirin, daripada kebanyakan, minal ibadah, daripada beribadah. 5 karena perkara ya tabu yang bisa mengurutkan ya tabu yang bisa mengurutkan, artinya dengan tertib itu, dengan apa itu tingkatan-tingkatan itu, kau tafakur, kuburan, sakaratil maut, ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian ya tab menjadikan apa itu tertib, menjadikan urutan berikut pada tahapan berikutnya. Ala dzalikal fikri, atas itu tafakur, minal khair, daripada kebagusan, minal khair, daripada kebaikan, minal khairi, daripada kebaikan. Waqala, dan berkata siapa Khalil Ar-Rasyidi, siapa Syekh Khalil Ar-Rasyidi, wala yahsulu, dan tidak berhasil apa tafakur illa bimuda wa mati zikril lisan, kecuali dengan merajinkan zikir lisan, ma'a huduril qalbi, beserta menghadirkan hati, ma'a huduril qalbi, beserta menghadirkan hati, hatta yatamakkana, sehingga menjadi merasuk apa azikru, zikir, fi qalbi, di dalam hatinya orang. Jadi cara untuk tafakur itu, menurut Syekh Khalil Ar-Rasyidi, harus caranya adalah dengan melazimi, dengan merajinkan, dengan istiqomah, dengan zikir lesan, merajinkan dengan zikir lesan, la ilallah, la
illallah, Allah, Allah, Allah. Terus sholawat, baca Al-Quran, dirajini, tapi dihadirkan hati kamu itu. Ketika zikir itu dihadirkan dalam hati kamu itu. Jangan ngambang di mulut, tapi masukkan dalam hati. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kecuali Allah. Tuhan-Tuhan tandingan yang di dada kamu itu dihilangkan. Tuhan-Tuhan tandingan, artinya Tuhan itu sesuatu yang sangat dihormati, sangat disayangi, tempat kita bergantung dan sebagainya. Tuhan-Tuhan tandingan itu dihilangkan. Yang ada adalah Allah. Yang ada dalam hati kita, tempat bergantung kita Allah, tempat kita minta tolong Allah, tempat yang sangat kita cintai Allah. Jangan sampai kita la ilaha illallah, la illallah, tapi yang lebih kau cintai dunia. Tapi yang kau yang kamu ikuti nafsu-nafsu kamu, tapi yang kau ikuti maksiat-maksiat kamu, itu yang lebih dominan dalam hati kamu. Maka kalau seperti itu namanya tidak hudur qalbi, tidak menghadirkan di dalam hati zikir itu. Zikir itu baru di lesan, belum sampai di hati. Maka harus dimasukkan dalam hati kamu ketika zikir. Inilah yang menjadikan sebab tafakur kamu bisa berhasil. Yaitu latihannya adalah melazimi istiqamah berzikir lesan yang di hudurul qalbi, ma'a huduril qalbi, hatta yatamakkana az-zikru fi qalbi. Wa husul hadzal qadr, dan utawi berhasilnya ini kepastian, ini kepastian, mutawakkifun itu diberhentikan ala ma'rifati, atas ma'rifatnya orang kepada Allah, ala ma'rifatnya kepada Allah, ala ma'rifati, atas ma'rifatnya kepada Allah. Izmata lam ya'rif, izmata ketika apa itu, kapan, ketika, manakala izmata, karena ketika belum makrifat siapa orang pada Allah, ketika apa itu, manakala belum makrifat, manakala belum makrifat orang kepada Allah, kaifa, bagaimana, ya tamakkanu, bisa masuk apa zikirnya orang, biqalbi, dengan hatinya orang, walisani, dan lesannya orang. Wal ma'rifah, dan utawi ma'rifat, apa namanya ma'rifat kepada Allah, kama sebagaimana perkara qala, berkata siapa, Ibrahim Ar-Raqi, Syekh Ibrahim Ar-Raqi, huwa utawi ma'rifatullah, al-ma'rifah itu isbatul haqqi, itu menetapkan haknya Allah, alama, atas perkara, huwa utawi ma, alaihi, atas ma, alaihi, atas Allah, kharijan halik keluar, angkuli mauhumin, kharijan halik keluar, angkuli mauhumin, dari tiap-tiap perkara yang yang menjadi persangkaan, angkuli mauhumin, dari perkara yang disangka, angkuli mauhumin, dari perkara yang disalah sangkakan, salah sangkakan, ya, itu namanya gitu.